Kekayaan merupakan salah satu konsep yang memiliki dampak besar pada berbagai aspek kehidupan manusia. Secara sederhana, kekayaan dapat diartikan sebagai akumulasi aset atau sumber daya yang dimiliki oleh individu, kelompok, ataupun negara yang mencangkup materi seperti barang, properti, hak kepemilikan tertentu, dan dapat mencakup aspek non-material seperti pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan juga keterampilan. Dalam konteks perekonomian, kekayaan mempunyai peran sentral sebagai indikator kesejahteraan, sebagai alat untuk meningkatkan kualitas hidup, memberikan akses terhadap berbagai layanan, dan memberikan nilai tambah terhadap status sosial. Namun, kekayaan juga menjadi pusat perdebatan di banyak disiplin ilmu, mulai dari ekonomi hingga etika sosial dan juga hukum. Dalam konteks penyelenggaraan negara, kekayaan merupakan isu krusial yang langsung berkaitan dengan integritas, transparansi, dan juga akuntabilitas, di mana mereka menerima dan menggunakan kekayaan yang diperoleh dari uang negara ataupun uang rakyat. Oleh karena itu, mereka harus berani terbuka mengenai asal-muasal kekayaan, termasuk juga penggunaannya. Oleh karena itu, pejabat publik harus melaporkan kekayaannya secara jujur kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang dikenal sebagai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN. Sebagaimana yang tercantum dalam Perkom KPK nomor 20 tahun 2020, perubahan atas peraturan KPK RI nomor 7 tahun 2016 tentang tata cara pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan kekayaan penyelenggara negara, Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang mewajibkan para penyelenggara negara untuk bersiap memeriksakan kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat, termasuk pejabat yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif, ataupun pejabat lain yang tugasnya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari tahun ke tahun, pelaporan LHKPN menunjukkan tren yang positif. Berdasarkan data Dashboard Monitoring Center for Prevention ataupun MCP, per tanggal 29 April tahun 2024, kegiatan penerapan ILHKPN mencapai 92,59% di 1.616 instansi secara nasional pada tahun 2022. Selanjutnya, pada tahun 2023, penerapan ILHKPN mencapai 90,6% di 1.700 instansi. Adapun pada tahun 2024, baru mencapai 96,51% di 515 lembaga, dan saat ini masih berlangsung penerimaan dan verifikasi di Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN. LHKPN memiliki peran ganda. Pertama, sebagai pencegahan dengan adanya kewajiban melaporkan harta kekayaan secara berkala, yang mana menciptakan sistem pengawasan masyarakat yang lebih kuat dan dapat mengurangi peluang pejabat publik untuk menyembunyikan kekayaan yang diperoleh dari hal-hal yang bersifat ilegal, sekaligus memastikan kekayaan yang diperoleh adalah halal dan dengan kata lain tidak berasal dari tindak pidana korupsi. Kedua, pada aspek penindakan, saat pelaporan dilakukan, hal ini bisa dimanfaatkan untuk mendeteksi kemungkinan harta kekayaan pejabat atau penyelenggara negara berasal dari sumber yang tidak sah. Dari ini juga memberikan dasar bagi penegak hukum untuk menilai sumber-sumber kekayaan pejabat publik yang diduga terkait dengan penyimpangan, ketidaksesuaian, ataupun lonjakan kekayaan yang tidak wajar dan dapat menjadi indikasi tindak pidana korupsi. Dengan peran ganda tersebut, LHKPN menjadi salah satu instrumen penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Namun, efektivitas LHKPN tidak hanya bergantung pada mekanisme pelaporan saja, namun juga konsistensi, pengawasan, dan juga penegakan secara hukum. Melalui kombinasi pencegahan dan penindakan ini, LHKPN diharapkan dapat menjadi elemen kunci dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.